Oke, hai semuanya, sofam-sofamku, jumpa lagi dan balik lagi dengan kue Kak Agustina, sekoseng, hai semuanya ya. Oke, kita akan pilih kartu lagi untuk membahas tentang tema percintaan ya. Hari ini adalah temanya, apakah kamu dan dia itu akan menikah atau enggak ya, ditakdirkan menikah atau enggak lah antara kamu sama si dia ya. Sudah ada 3 pilihan kartu ya, dari kiri ke kanan. Ini yang nomor 1, bukan pilih kartu deh, pick a deck ya, pilih deck ya, pilih deck kartu ya. Oke, di sini ada 1, 2, dan 3 ya tarotnya. Pilih 3 kartu tarot ini. Tumpukan kartu tarot ini mana yang lebih memanggilmu ya, lebih bersinar atau lebih cerah dan lain sebagainya. Bila kamu butuh bantuan, aku akan kasih bantuan sama kamu. Oke, 1, 2, 3. Oke, hai semuanya ya. Ini 3 pilihan kartu ya. Ada 3 bantuan, 3 kotak cincin ya, kotak perhiasan. Di sini isinya anting, bukan cincin ya. Ada 3 anting ini, aku nggak akan buka satu-satu ya. Kamu pakai intuisi kamu sendiri ya. Mana yang lebih bersinar, lebih cerah, atau lebih menarik untuk kamu, berarti itu adalah pilihan kamu. Pikirkan seseorang ini ya. Ini yang merah ini pel nomor 1 ya. Warna silver ini yang bentuk love ini pel nomor 2, dan yang bening ini kristal ini pel nomor 3 ya. Aku juga ikut milih ya. Aku pilih pel nomor berapa ya? Aku pilih nomor 2. Kamu pilih nomor berapa ya? Bila butuh Bila butuh waktu lebih lama, silahkan kamu pause dulu video ini ya. Yuk kita langsung menuju ke pel nomor 1 ya. Pel nomor 2 dan nomor 3 kita ketemu lagi nanti, oke? Aduh, bentar. Oke. Aduh, sorry. Oke, pel nomor 1 ya, dengan deck ini ya. Let's share, dan kita buka isinya apa. Oke, anting ya, anting rose warna gold ya, kuning gold atau warna coklat, warna keemasan ya. Oke. Di sini ya. Dari cincin ini, dari anting ini ya, ini dari mawar ini ya, bahwa kamu sama si dia ini adalah cinta yang berasal dari awal hubungan kalian itu seperti sahabat ya. Mungkin kan dulu ada sahabat deket, temenan dulu, tapi kalian satu sama lain tuh sama-sama saling mencintai satu sama lain, dan mungkin saat ini kondisi kamu sama si dia ini mungkin lagi tidak ada komunikasi, lagi berpisah ya. Dan di si dia ini menginginkan kesempatan kedua sama kamu, pengen balik sama kamu, pengen kembali sama kamu ya. Dan di sini ada sebuah kebahagiaan ketika kalian bersama juga ya, warna gold. Meskipun ya hubungan kalian tuh ada up and down-nya ya, kadang kamu juga bingung, dia itu adalah sumber kebahagiaan kamu, terkadang dia juga jadi sumber penderitaan atau luka kamu juga sih ya. Mungkin dia sudah menorehkan banyak luka buat kamu, tapi dia di sisi lain juga memberikan kebahagiaan yang luar biasa untuk kamu ya. Ini antingnya. Ini anting buat tunangan loh guys. Ya, warnanya gold. Ini kalau disandingkan pakai gaun warna kuning atau mungkin kebaya warna kuning tuh bagus banget. Ya. Oke. Itu ya. Sekarang kita lihat yuk lewat kartu tarotnya ya. Pembacaan tarotnya, apakah kamu sama si dia ini ditakdirkan untuk menikah atau tidak ya. Kita aku taruh di sini cincin antingnya. Sorry, tadi cincin terus ya. Oke. Apakah kamu dan dia ini menikah atau enggak ya? Yuk kita lihat yuk. Berdoa dulu ya sofam-sofamku. Oke.
Two of Cup ya. Oke. The Wheel of Fortune, the Wheel of Fortune. The World, wow. Page of Swords, bener. Kalian terpisah jarak yang lumayan jauh ini. Oke. Seven of Wands ya. The Lovers, wow, amazing. Ace of Wands ya. Seven of Pentacles ya. Ya, hubungan kan lagi break ini. Six of Pentacles ya. Dan satu lagi di sini ada Eight of Cups ya. Dan bottom of the deck-nya di sini ada Nine of Swords ya. Oke, untuk pemilih file nomor 1, di sini kamu terkoneksi sama zodiak atau bisa zodiak kamu atau zodiak dia atau energinya aja ya. Di sini ada energinya dari water sign, Pisces, Cancer, Scorpio. Di sini terus ada earth sign, Gemini, Libra, Aquarius, fire sign, Leo, Sagittarius, Aries, earth sign, Virgo, Taurus, Capricorn. 12 zodiak semuanya masuk, tapi yang paling terkuat, paling kenceng di sini kamu terkoneksi. Di sini ada energinya dari Scorpio, Gemini, terus apa lagi ya? Virgo. Aku lihat energinya si Virgo juga ada di sini. Ada energinya si Taurus juga. Aries juga ada. Ya, oke. Untuk pemilih file nomor 1 ya, yang kutangkap untuk kamu sama seseorang ini, si dia ini ya. Oke, kalian lagi nggak ada komunikasi, lagi break hubungan kalian terpisah jarak yang lumayan jauh ya, bisa antar kota, antar provinsi, antar negara, bisa antar pulau. Yang jelas kondisi kalian tuh kayak lagi break, nggak ada komunikasi antara kamu sama si dia. Mungkin kalian dulu berpisah tuh juga kondisinya juga kurang membaik ya, dulu ada pertengkaran, ada cekcok yang terjadi antara kamu sama si dia ya. Tapi kamu sama si dia ini masih sama-sama saling mencintai, dan kamu sama si dia ini ada ikatan secara spiritual ya. Ada di sini ada ikatan secara mungkin di sini ada yang kan ada soulmate, ada yang twin flame ya. Dan di sini kalian terpisah itu memang harus dipisahkan, dijauhkan oleh semesta. Dan ini selama kalian berpisah ini, kalian tuh belajar mengembangkan diri kalian masing-masing menjadi pribadi yang jauh lebih baik ya. Di sini aku juga melihat kamu juga punya intuisi yang kuat. Di sini ada yang orang empat ya, kamu light worker, kamu sendiri orangnya juga punya rasa welas asih sama sesama, kamu dermawan, kamu suka membantu orang ya. Kamu di sini cenderungnya apa ya? Kok aku ngelihat tuh aura kamu tuh warnanya putih sama hijau sih. Di sini aku ngerasa tuh kayak kamu tuh orang yang lebih mengutamakan kebahagiaan orang lain di atas kepentingan kamu sendiri, kebahagiaan kamu sendiri. Ini yang membuat kamu sering kali merasa kadang kebahagiaan itu jarang menghampiri kamu itu ya. Kamu orangnya sangat-sangat baik banget sih ini sih ya. Di sini kamu ada yang jadi di sini yang sebagian kamu itu ada yang light worker, ada yang starship. Kamu punya intuisi tajam, kamu juga punya rasa welas asih ke sesama juga ya. Dan karena sifat kamu yang baik ini juga membuat si dia itu juga bisa jatuh cinta sama kamu atas kebaikan kamu, dan dia adalah soulmate-nya kamu, bisa twin flame-nya kamu juga. Ya, dan di sini aku ngerasa tuh bahwa si dia tuh ada suatu keinginan untuk bersama lagi sama kamu, ada suatu keinginan untuk kembali lagi sama kamu ya. Mungkin kalian satu sama lain tuh sama-sama saling memikirkan, chemistry kalian sama-sama kuat. Setiap malam kamu nggak bisa tidur, si dia pun juga sama, saling kepikiran sebelum tidur ya. Ada banyak kegelapan-kegelapan yang menyelimuti kamu, dan kamu berharap bahwa akan ada sebuah kebahagiaan yang akan datang menaungi kamu maupun si dia ya kan bersama nanti. Bagi dia, kamu adalah dunianya dia, bagi dia kamu adalah segalanya ya. Apakah di sini kalian bisa menikah atau enggak? Ya,
Bisa, bisa. Kalian bisa menikah, ya. Ini bisa menikah, kemungkinannya ada, ya, kemungkinannya ada, ya. Ada sih di sini aku rasa di sini ada yang kemungkinan kalian akan menikah, tapi sayangnya ya sebenarnya sih gini sih. Kamu sama si dia ini bisa menikah, cuman pola pandang pikiran kalian itu berbeda. Kalian udah tidak lagi memandang yang namanya sebuah ikatan percintaan, ikatan ketulusan cinta janji suci itu nggak harus lewat pernikahan. Mungkin di sini ada yang apa ya, kamu mengadaptasi sama si dia itu mengadaptasi sama kebudayaan orang bule. Mungkin tinggal serumah, partner tanpa menikah, cuma tunangan tinggal serumah itu cuma gitu doang. Karena kamu rasa bahwa pernikahan itu cuma hanya hitam di atas apa ya, hitam di atas putih, cuma itu hanya apa ya, cuma kayak sebagai anggap aja sebagai apa ya, kayak formalitas lah gitu loh. Itu hanya aturan yang dibuat-buat oleh orang, hanya kebudayaan aja gitu. Di sini ya aku ngerasa ini orang yang udah benar-benar spiritual banget sih ini sih. Kamu sama dia sama-sama spiritual sih. Sama-sama orang light worker ini, Bu. Intuisi kamu tajam banget ya. Intuisi kamu tajam. Kamu pinter, kamu punya kelebihan, punya kemampuan ya dalam hal supranatural maupun spiritual, tapi terkadang kemampuan kamu itu sering disalahartikan oleh orang-orang sekitar kamu. Kamu dianggap gak becus dan lain sebagainya. Tapi di balik itu kamu punya kemampuan yang luar biasa, kamu bisa menyelesaikan pekerjaan dengan sangat cepat dan dengan apa ya lebih luar biasa lah gitu loh yang kutanggap untuk kamu. Ya, itu sih. Oke. Apakah kamu akan sama si dia akan menikah? Ya, menikah. Ya. Oke, sekarang kita lihat yuk klarifikasinya. Ya. Tapi aku lebih merasa kok kayak kamu tuh hanya pertunangan aja sih. Kayaknya kamu nggak begitu percaya sama pernikahan ya. Lebih dah tunangan aja lah gitu loh. Tapi ini ya, ini kan cuma pembacaan secara general ya. Jadi ya semua kembali ke kamu gitu ya. Nggak 100% resonate. Banyak banget yang nonton, Bu ya. Oke. Aku nggak tahu sih, ini lebih tadi membaca karakternya lebih ke kamu sih, keluarnya sih, bukan karakternya sih dia sih, lebih ke kamunya. Kamu juga hobi meditasi juga loh ini. Yoga, kamu suka banget, kamu juga belajar spiritual, terus mengenal law of attraction, terus ho'oponopono, dan lain sebagainya. You deserve love, kamu layak untuk dicintai. Oke. Work giving and learning lah, bener kan? Ya, kamu light worker ini, Bu. Orang empat banget, starship. Ya, uncreated love. Ya. Oh, si dia merasa mungkin cintanya apa ya, bertepuk sebelah tangan, mungkin bisa jadi ya. Orang spiritual, kamu udah nggak lagi percaya sama dogma-dogma agama chemistry kan? Kamu udah nggak lagi terpengaruh sama dogma-dogma agama juga. Ya, menikah sih, honeymoon, Bu. Atau di sini cuma hanya tunangan aja, tapi kamu menikah, dan di sini ada kan benar kan religious factor. Ada sebuah ikatan secara religius yang tidak bisa dijelaskan lewat logika, lewat kata-kata secara nalar tuh nggak bisa ya. Tapi intuisi kamu ya, secara hati, secara jiwa itu kalian satu sama lain sama-sama terhubung ya. Mungkin dia bukan tipe kamu, mungkin tidak sesuai standar kamu, tapi secara hati itu kamu ngeklop ya, karena kamu sangat mencintai jiwanya dia, dia pun juga sama gitu. Jadi kayak kan kalian tuh dipersatukan lewat jiwa gitu. Ya, jadi apa ya? Tugas kalian itu lebih berat sih daripada orang kebanyakan ya. Orang kebanyakan kan ketemu, nikah, happy ending, punya anak, punya keluarga, kalian enggak. Kalian itu kayak bersatu tapi buat apa ya? Membantu membantu sesama, mengembalikan vibrasi dunia, vibrasi alam semesta gitu sih. Ini twin flame banget sih, soulmate tapi soulmate-nya udah high level gitu loh ya.
Jadi kamu mencintai sama si dia itu bukan hanya secara ketertarikan secara fisik doang, tapi juga ketertarikan dari segala arah juga, gitu. Secara hati juga, saling melengkapi satu sama lain lah, ya. Dan di sini kamu layak untuk mendapatkan cinta, kamu pantas, dan dari perjalanan cinta kalian ini, kamu menemukan banyak pembelajaran yang kamu petik. Jiwa kamu semakin berkembang, jiwa si dia juga sama. Jadi, apa ya, kalian sama-sama mengalami kenaikan tingkat, ya, meskipun tidak bersama, tidak ada komunikasi, tapi hati kalian itu lebih kuat daripada, telepon, lebih kuat daripada Android atau iPhone ya kan, lebih cepet banget kayak ikatannya langsung tek, langsung kayak tuh ngerasa satu sama lain kayak magnet, kayak satu satu sama lain itu tarik-menarik. Kamu merasakan sedih, dia juga merasakan kesedihan dia merasakan kamu, apa ya, kayak, apa ya, misalnya kamu sedih, dia merasakan, dia sedih, kamu juga merasakan. Bahagia pun juga sama. Jadi satu sama itu kayak sama satu sama lain tuh melengkapi secara hati, secara intuisi. Intuitif banget lah kalian itu. Ya. Dan di sini yang namanya sebuah cinta tuh juga tidak, apa ya, tidak cukup untuk tentang sebuah cinta, harus ada satu sikap untuk saling menghormati satu sama lain. Lah ini mungkin masih menjadi pertimbangan kamu mau menikah sama si dia lah, kamu menginginkan bahwa yang namanya cinta itu juga harus ada sikap saling menghormati satu sama lain, harus ngerti batasan satu sama lain itu harus ada. Dan di sini ada honeymoon ya. Ya kalau honeymoon biasanya kan kalau udah nikah ya, dan di sini juga belum tentu, mungkin kamu statusnya cuma tunangan, lah itu kan honeymoon tuh juga bisa, ya. Jadi intinya gini, apakah kalian akan menikah atau enggak? Iya, tapi semua keputusan pernikahan secara resmi, secara negara itu kembali ke tangan kamu sama si dia gitu. Karena kamu lebih percaya bahwa yang namanya cinta nggak harus tentang pernikahan. Namanya union nggak tentang pernikah. Jadi persatuan tuh nggak harus diatur oleh aturan orang gitu loh. Karena kamu di sini udah lepas dari dogma-dogma dari agama sih. Spiritual banget ini orangnya. Supranatural banget kamu. Ya, gede banget, kenceng banget energinya ini. Oke, sekarang kita lihat yuk. Kapan ini akan terjadi sama kamu? Ya. Ini kapan kamu akan ketemu atau union sama seseorang ini ya. Oke, orang akan menolong kamu, helpful people ya. Oke. Don't stop, jangan berhenti. It's up to you. Ini akan memberikan kenaikan vibrasi ke kamu ya. Kamu akan naik tingkat, bener kan? Kamu akan naik tingkat, naik ke arah yang lebih tinggi, high level, forgiveness, sebuah pengampunan. Utang karma terbayar lunas, semuanya lunas, kamu akan dia akan ketemu. Dan di sini ada the situation will improve ya, sebuah situasi akan memberikan kamu sebuah improvisasi atau suatu keseimbangan. Di sini ada romance, romantis, romansa. Ini nggak dijelaskan kapan akan terjadi, di sini nggak ada, cuma yang jelas bahwa kamu jangan berhenti untuk memperdalam spiritual kamu, memperdalam meditasi kamu tentang kesehatan spiritual, kesehatan jiwa kamu ya. Ini juga akan membantu kamu lebih naik lagi ya. Ketika karma-karma kamu sama si dia udah selesai, udah tuntas, maka kamu kan sama si dia akan bersama lagi, akan bersatu kembali ya. Dan orang-orang sekitar itu juga akan mendukung kamu. Ini lebih kuat daripada jodoh, lebih kuat daripada sebuah pernikahan, sih lebih tinggi lagi tingkatannya, udah bener-bener tingkatannya, ya apakah menikah banget? Iya, menikah banget. Tapi ini kembali ke kamu, karena kamu sendiri tuh nggak percaya sama sebuah pernikahan. Kamu nggak mau terikat tentang pernikahan, ya union aja gitu loh. Kamu si dia pun juga sama. Ya, pola pikirnya sama kayak orang bule banget sih. Mungkin si dia ini mungkin beda keluarga negaraan sama kamu, bisa jadi sih. Mungkin dia orang bule, bisa jadi sih. Ya, kamu punya hubungan sama orang asing bisa sih. Karena pemikirannya pemikiran orang asing banget ini, orang barat banget ini. Oke, itu ya yang ketangkap untuk si pemilih file nomor 1 ya. Apakah kamu sama si dia akan menikah atau enggak? Kita lihat klarifikasinya.
Saran apa yang harus kamu dengarkan untuk pemilih bel nomor 1? Oke. Dokter. Oh, kamu akan punya anak perempuan sama si dia ya. Let go ya, melepaskan ya, melepas jalan ke depan, dan di sini ada perfect timing ya, ada waktu yang terbaik yang akan diberikan semesta. Oke. Oke, be yourself ya. Love life, kehidupan cinta kamu ya. Lebih romantis kehidupan cinta kamu daripada yang dipikirkan orang-orang. Lebih kuat banget ini, Bu. Ya. Hubungan cinta ini juga memberikan kebahagiaan, abundance, kelimpahan, bukan untuk kamu maupun bukan hanya untuk kalian berdua sih, tapi untuk orang-orang sekitar juga. Karena kamu sama si dia tuh membawa energi positif juga sih untuk orang sekitar sih. Ini bagus banget, ini udah twin flame banget ini, kalau enggak ya soulmate tapi high level, udah tinggi levelnya gitu loh, udah mendekati twin flame juga. Ini orang spiritual banget ini. Ya, dan di sini kamu sendiri juga, kehidupan kamu juga enggak kaleng-kaleng, kehidupan kamu juga sangat-sangat berat banget. Kamu sudah banyak menghadapi masalah kehidupan, banyak kesakitan, banyak pengkhianatan, kamu sudah mengalami banyak kehilangan. Mungkin di sini kamu juga pernah mengalami trauma berat dalam kehidupan, kamu pernah jatuh sakit yang sangat lumayan parah, kamu bisa bangkit lagi, bisa survive lagi. Itu yang hebat ya. Disinilah menjadi titik balik kamu, spiritual kamu mulai meningkat gitu ya. Dan di sini ada dokter ya, intuisi, atau sini ada tentang intuisi ya, energi feminim. Intuisi kamu semakin lebih tajam lagi ya. Ketika kamu sudah bisa melepaskan, maka kebahagiaan akan datang ke kamu. Dan di sini ada waktu yang akan diberikan semesta, waktu yang tepat akan kembali ke kamu dengan sendirinya. Dan jadilah diri kamu sendiri dan cintai diri kamu seapa adanya. Jadilah diri kamu yang autentik, dan kehidupan cinta ini juga akan memberikan kebahagiaan yang lebih luar biasa lagi gitu ya. Yuk kita lihat yuk love songnya. Oke. Ronan Keating ya, when you say nothing there all, when you say nothing there all ya. Ya, banyak kenangan-kenangan yang terjadi antara kamu sama si dia ya. Dan Rihanna, Diamond, shine bright like a diamond ya. Diamond ya. Oke. Banyak kenangan-kenangan indah ketika kalian ngobrol bersama, dan di sini kamu juga mengunggulkan dia bahwa dia itu seperti berlian yang sangat berharga, atau mungkin dia merasakan seperti itu juga ya. Cari sendiri lirik lagunya seperti apa lagunya ya. Itu lagu lama banget sih, Ronan Keating tuh. Yuk kita lihat tuh inisial namanya. Oke. Ada Luna Maya, Harry Potter, Edward, Kakak, Romeo, Fanta,
Zafir mantan, Luna Maya, William, Nona, Sandra, ya, Mario, Ola, oke. Gary, oke. Ola, Zayn Malik, Bruno Mars, Juliet, JJ mungkin namanya ya, JJ mungkin. Queen, Harry Potter, ya, Indonesia, Cinta. Oke, itu ya, ini bisa inisial nama kamu, nama si dia, nama tengah, nama panggilan, nama julukan, ya, nama apapun yang berhubungan antara kamu sama si dia, ya. Oke. Hubungan kamu sama si dia dapat support loh ini angkanya. Kayak dapat restu lah. Kalau menikah ya pasti menikah, cuma kamunya udah nggak terlalu percaya sama pernikahan tuh. Pernikahannya dibuat manusia tuh, gitu loh. Ya. Cinta infinity ya, cinta yang tak terbatas ya, keseimbangan tak terbatas ya. Oke, lepaskan. Oke, di sini ada tanggal, bulan, tahun lahir atau kakak kembar yang sering kamu lihat. Lepaskan keraguan kamu tentang si dia atau tentang hubungan kalian sih, ini sih yang menjadi penghambatnya ya. Kamu sama si dia ini punya hubungan yang dapat restu gede banget, didukung sama semesta, universe, spirit kamu tuh semuanya mendukung kamu ya. Emang hubungan kalian emang sudah dipertemukan karena jalur takdir, jalur dari apa ya, ada spiritual connection lah ya, ada sebuah perjanjian ya, sebelum kamu lahir ke dunia itu udah ada perjanjiannya kan, udah punya ikatan. Dan mungkin di sini juga kamu sama si dia ini mungkin punya ada hubungannya di past life, juga ada si past life relationship, jadi hubungan past life ya. Dan di sini ada sebuah dukungan untuk kalian bersama, untuk kalian untuk union ya. Jadi lepaskan keraguan kamu tentang si dia, maupun si dia juga harus melepaskan keraguan tentang kamu. Harus saling percaya, dan yang namanya hubungan cinta tuh pasti juga banyak ujian ya, tapi selama kamu sama si dia tuh yakin bisa melewati ujiannya bersama-sama, maka kalian akan menemukan kebahagiaan satu sama lain ya. Oke, itu untuk pemilih nomor 1 ya. Thank you udah nonton, selebihnya mohon maaf kalau ada kata-kataku atau penyampaianku yang kurang berkenan di hati kamu ya. Dan sampai ketemu di video atau pembacaan tarot yang selanjutnya ya. Thank you pemilih nomor 1. Dadah, kita langsung ke pel nomor 2 ya. Dadah, makasih. Oke, hai sofam-sofamku ya, dengan pel nomor 2, apakah kamu dan dia itu akan menikah atau enggak ya? Di sini ya ada kotak warna putih ya dengan mawar abu-abu ya, ini ya berarti hubungan kamu sama si dia ini mungkin nggak ada komunikasi, masih abu-abu. Atau mungkin ya untuk pemilih pel nomor 2 ini, meskipun kamu ada sama si dia punya hubungan masih terjalin ya, mungkin juga hubungan kalian ini masih abu-abu, masih mau mempertanyakan ini mau dibawa arah kemana ya, apakah ini akan menikah atau akan selesai ya. Ini yang masih menjadi pertanyaan kamu. Jadi kayak kamu tuh dilema sebenarnya, si dia ini serius enggak sih ya, terutama untuk kamu. Kalau di sini kamunya pihak cewek ya, ini kayak kamu tuh mempertanyakan sebenarnya kamu tuh serius enggak sama aku, sebenarnya kamu cinta enggak sama aku gitu loh. Aku serasa dipertahankan sama kamu, tapi kamu enggak seriusin aku juga. Ini yang masih menjadi problematika kamu, dilemanya kamu sama si dia ya. Oke. Di sini ya kita buka ya, ini di sini ada anting warna merah ya, mawar warna merah dan dengan dikelilingin oleh diamond ya, kristal-kristal kecil lah ya intinya. Oke. Hubungan kamu sama si dia ini punya apa ya, gairah yang sangat tinggi banget ya. Kamu sama si dia bukan hanya tertarik secara hati saja, juga ada ketertarikan secara fisik juga ya. Jadi ya
gini lah, si dia terutama kalau dia tuh cowok ya, atau kamunya cowok, kamu tuh berhasrat banget sama si dia ya, kamu mencintai dia, semuanya yang dari pasangan kamu miliki, kamu sangat-sangat mencintai dia banget ya, baik secara hati ya, jiwa ya, juga secara badan, secara tubuh juga iya, ada rasa ketertarikan, secara ada gairah seksual gitu loh ya. Itu wajar sih ya, namanya juga namanya cinta juga nggak selamanya soal melulu soal hati doang, mesti juga ada sentuhan secara fisik juga, intinya itu yang kutangkap ya. Ada gairah dan di sini juga ada cinta yang sangat membara ya. Dengan adanya dia di sisi kamu, kamu berani menghadapi dunia. Dengan adanya dia di sisi kamu, kamu merasa bahagia, kamu merasa sudah terpenuhi, kamu merasa cukup. Itu yang kutangkap untuk energinya kamu. Ya. Yuk kita lihat klarifikasinya ya dari tarotnya, apakah kamu sama si dia ini akan menikah atau enggak ya. Aku juga pilih nomor 2 loh. Yuk kita lihat klarifikasinya dari tarotnya ya. Oke. Di sini ada the lovers ya. Ten of Wands ya, bener kan? Kamu bener-bener kayak abu-abu banget gitu loh. Saling mencintai tapi ngerasa abu-abu. Bener kan? Four of Cups. Ya, sesuai sih. Sesuai banget. Ada rasa kedilemaan, keraguan, dan di sini ada Eight of Pentacles ya. Terus di sini ada Seven of Chalice ya. Oke. Nine of Swords. Di sini ada Page of Pentacles atau Princess of Pentacles ya. Di sini ada Ace of Swords. Ya, oke. The Star ya, punya harapan untuk menikah, dan di sini ada Ace of Pentacles ya. Bottom of the deck-nya di sini ada Justice ya. Oke, untuk pemilih file nomor 2 ya. Bentar. Oke, mungkin ini ya tentang zodiaknya kamu, bisa zodiaknya dia atau juga energinya aja bisa jadi ya. Di sini ada energinya dari fire sign, Leo, Sagittarius, Aries, water sign, Pisces, Cancer, Scorpio, earth sign, Virgo, Taurus, Capricorn ya, Virgo, Taurus, Capricorn, earth sign, Gemini, Libra, Aquarius. Gemini, Libra, Aquarius ya, 12 zodiak semuanya masuk ya. Yang paling terkuat di sini ada energinya sih dari si Gemini. Terus di sini aku ngelihat ada energinya dari Gemini. Gemini kenceng banget. Terus di sini ada energinya dari Aquarius ya, dan Libra. Ya. Gini. Ada di sini ada juga Capricorn sama Scorpio juga sih ya. Oke. Untuk pemilih file nomor 2 ya, yang ku tangkap energinya kamu di sini. Gini. Bener, ini bener banget ya. Kamu sama si dia ini saling mencintai, tapi kamu ngerasa kamu tuh kayak bingung, kenapa kok hubungan kita itu sangat berat sekali, kenapa kok tidak ada titik temu, dan aku ngerasa kok kayak kamu tuh tidak pernah memperjuangkan aku, tidak pernah melakukan satu tindakan untuk aku, terutama ini untuk cewek banget, kamu ngerasanya sensitif banget ini, jadi kayak kamu tuh udah mulai dilema,
Sebenarnya hubungan kita tuh mau dibawa kemana sih gitu loh. Kenapa kok setiap aku mempertanyakan status kita ini kamu selalu menghindar. Kenapa gitu loh. Dan kamu seolah-olah memilih untuk bekerja, memilih untuk mengalihkan ini dari hubungan kita. Kamu nggak mau ngomong tentang kita gitu loh. Ini ya kamu rasakan ya. Dan ya ini mungkin kamu sempat nggak bisa tidur ya, kamu mengalami insomnia, begitupun juga dia ya. Sekarang pertanyaannya adalah di sini jawabannya ya, apakah kamu sama si dia ini akan menikah? Jawabannya adalah iya ya. Selamat ya, harapan kamu sama si dia untuk menikah ini ada ya. Karena sini ada Ace of Pentacle ya. Di sini aku ngerasa sih dia ini mungkin belum siap untuk melamar kamu. Terutama kamu yang cowok atau si dia cowok ya, dia belum siap untuk melamar kamu dan lain sebagainya karena dia lagi bekerja dulu, dia lagi mengumpulkan banyak uang dulu untuk pernikahan kalian. Mungkin di sini dia pengen punya banyak planning, pengen punya rumah, punya mobil, punya aset, atau punya uang yang secara stabil lah untuk bisa membahagiakan kamu nanti gitu. Jadi dia pengen bertanggung jawab untuk kamu lah. Jangan sampai kalau kalian menikah nanti, kamu sama anak kamu itu, anak kita itu nanti kekurangan. Itu yang dia mau dari hubungan kalian. Dan di sini ya, kamu secara diam-diam, kamu juga sudah melakukan manifestasi ya. Kamu menulis scripting. Kamu menginginkan suatu pernikahan sama si dia, kamu ingin berakhir dengan sebuah pernikahan dengan dia, hidup bahagia sama si dia ya, hanya dia yang bisa membuat aku bahagia dan lain sebagainya. Tapi di sisi lain kamu juga ngerasa ragu sebenarnya dia tuh jodoh aku atau bukan gitu loh. Itu yang sempat jadi kedilemaan kamu juga ya. Itu sih, jadi di sini ada sebuah miskomunikasi antara kamu sama si dia. Tapi apakah kamu sama si dia akan menikah? Jawabannya adalah iya ya, kan di sini ada justice ya, akan ada suatu pernikahan ya, secara hukum sah, secara hukum, secara agama gitu. Kan bawahnya Six of Wands kan ya, kamu akan menikah sama si dia. Apakah ini akan menikah atau enggak? Iya, cuma di sini kamu harus diminta untuk lebih bersabar, lebih pengertian lagi sama si dia. Intinya itu ya, sabar dulu gitu ya. Ya mungkin jeleknya dia kurang terbuka gitu. Jadi ya beri dia waktu lah ya. Beri dia kesempatan. Oke, itu ya untuk pemilih pilihan nomor 2. Oke, sekarang kita lihat klarifikasinya ya, clarification-nya. Apakah kamu dan dia akan menikah atau enggak ya? Oh ya, aku udah bikin TikTok loh. Silahkan cek ya TikTok aku ya, Eka Agustina 55 juga. Ya. Soulmate ya, kamu dan dia adalah soulmate ya. Tuh di sini ada honeymoon, jelas ya, menikah ya, honeymoon. This could be the one, dia adalah jodohnya kamu ya, ini adalah jodoh ya. Aduh, Allahu Akbar. Bentar lagi mau puasa ya. You deserve love ya, kamu layak dicintai ya, kamu pantas untuk mendapatkan cinta. Dan di sini ada sebuah healing family issue. Satu lagi 5 Bu. Oh, wedding ya kan. deng 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 ya, nikah ya, marriage ya, kamu sama si dia akan menikah ya. Jawabannya menikah atau enggak? Jawabannya yes ya, menikah. Selamat ya untuk kamu. Dan di sini ada healing family issues. Jadi di sini mungkin juga pernikahan kalian ini ya, bukan hanya sebuah pernikahan aja, tapi juga ada tentang sebuah kesembuhan dari luka trauma ya. Mungkin dia punya trauma dari keluarganya dia dan kamu juga sama. Jadi di sini kamu sama si dia ini sama-sama saling menyembuhkan satu sama lain ya, dan kalian ini adalah soulmate. Dan kamu harus merasa layak bahwa kamu tuh pantas untuk dicintai dulu. Jadi intinya gini, sebelum kamu menginginkan sebuah pernikahan ya, mengharapkan ini terjadi beneran ya, kamu belajarlah mencintai diri kamu sendiri dulu. Bahagia dulu sama diri kamu sendiri. Karena ketika kamu udah bisa bahagia, kamu udah bisa happy sama diri sendiri, maka aku rasa kamu akan menikah pun sama si dia
kamu udah sehat, si dia pun juga sudah sehat gitu ya. Itu ya sarannya dari semesta, dari universe ya. Oke, kita lihat sarannya. Oke, saran apa yang harus kamu dengarkan untuk situasi kamu saat ini ya, sesuai bacaan ini. Apa sih yang harus kamu lakukan ya? Ask for what you want ya, harapan kamu akan menjadi kenyataan, atau katakan apa yang sebenarnya kamu mau, apa yang kamu inginkan ya. Dan di sini ada sun ya, mungkin kamu sama si dia ini akan punya anak laki-laki ya, atau bergeraklah menuju ke jalan ke depan, bereksplorasilah terhadap apa yang ingin kamu tuju, apa yang ingin kamu impikan. Dan children ya, oke, mungkin kamu sama si dia ini pernah kenal di masa lalu ya, masa muda ya, mungkin dia adalah mantan kamu waktu sekolah dulu ya, mungkin mantan sekolah, mungkin mantan SD, mantan teman SD, teman SMP, teman SMA, kalian jadi pacaran, terus kalian sekarang jadi mantan, sekarang ketemu lagi, itu bisa jadi. Atau kalian mungkin udah pacaran udah sangat lama banget, itu jadi dari muda, itu juga bisa. Atau si dia mungkin bersikap kekanak-kanakan, atau kamunya kekanak-kanakan juga bisa jadi ya. Dan di sini kamu diminta untuk sabar dulu ya, penting please, sabar dulu. Ya, selami dulu, jangan emosi. Dan di sini berafirmasilah, bermanifestasilah ya, berdoalah, meminta petunjuk semesta agar harapan kamu ini segera tercapai. Dan kamu lepaskan aja ya, goodbye to the old, hello to the new ya. Di sini kamu melepaskanlah masa lalu kamu dan sambutlah masa depan kamu dengan kebahagiaan, dengan sukacita. Kamu nggak usah khawatir, masa depan kan kita belum tahu apa yang akan terjadi, kan kita nggak ada yang tahu. Jadi kamu nggak usah mengkhawatirkan masa depan. Yang terbaik adalah yang secara bijaksana kita harus lakukan yang terbaik untuk hari ini aja, itu ya. Itu yang harus kamu lakukan, oke? Oke. Kalau kita lihat kapan sih kamu akan menikah sama dia, dalam waktu berapa hari, berapa bulan, berapa minggu ya, atau mungkin berapa tahun ya. Oke, kita lihat di sini ya, kemungkinan kapan prediksinya gitu. Ya. Oke. Kok hari ini tanganku agak sedikit sulit ya shuffle kartu. Agak lengket, sorry. Agak sedikit lengket banget agak. Oke. Peaceful resolution ya. Oke, ada sebuah perubahan yang jauh lebih baik ya, karena ada sebuah pergerakan yang lebih baik. Terus di sini ada sukses ya, kamu akan menerima kesuksesan kamu ya. Mungkin kamu akan sukses dulu dalam bidang karir, finansi, dan di sini kamu siap. Oke, haha ya. Oke, aku jelaskan nanti dulu. Oke, aku shuffle kartu, aku keluarin satu-satu dulu ya. Unlikely ya, haha. Oke, dan let go, dan bottom of the deck-nya take action. Jadi jawabannya adalah ini nggak ada batas waktu ya, bisa cepat bisa lama ya, bisa dalam waktu beberapa minggu, beberapa hari, atau beberapa bulan, bahkan juga bisa beberapa tahun. Tapi kalau beberapa tahun sampai 2-3 tahun kayak aku rasa nggak nyampe deh, paling ya 1-1,5 tahun gitulah ya. Dan ini akan lebih cepat
terjadi cepat atau enggak, semuanya adalah kembali ke kamu ya. Ketika kamu udah bisa damai, kamu udah bisa fokus sama diri kamu sendiri, kamu udah bisa bahagia sama diri kamu sendiri, kamu sudah siap untuk secara mental, secara hati untuk membina tentang suatu rumah tangga ya. Karena kan yang namanya menikah bukan hanya tentang pesta gembar-gembor kemewahan, kamu jadi ratu dan raja sehari, kan nggak gitu. Jadi nikah itu kan juga butuh mental, kesiapan secara fisik, secara mental, secara apa ya, secara hati, kamu secara materi, semua kamu udah siap, kamu udah bisa, maka ini akan terjadi dengan cepat gitu. Jadi semua kembali ke kamu, ya kamu siap nggak ambil keputusan, siap enggak. Jadi kan di sini ada ambil tindakan juga. Jadi ketika kamu udah bisa melepaskan, kamu udah bisa happy sama diri kamu sendiri, dan bahkan kamu juga sudah bisa menerima segala kebaikan, kekurangan, dan keburukan pasangan kamu, maka ini akan cepat terjadi sama kamu gitu. Ya, jadi ini kembali ke kamu sendiri sebenarnya gitu. Ya, jadi nikah itu intinya ginilah, semesta itu berpesan bahwa nikah itu bukan tentang waktu kapan, cepat atau lambat. Hidup itu bukan perlombaan siapa yang lebih cepat, siapa yang lebih lambat untuk mau menikah. Misalnya kamu sama teman kamu nih, ya sama sahabat kamu yang lebih dulu atau sahabat kamu lebih dulu, bukan begitu. Nikah itu adalah tentang kesiapan kita masing-masing, karena yang menjalani bahtera rumah tangga itu kamu, yang akan menjalani sisa hidup kamu sama seseorang ya kamu sama si dia gitu. Jadi ya kamu harus siap dulu gitu. Ya. Nah, kalau kamu aja belum siap, kamu bisa bisa bahagia sama tentang suatu komitmen, kamu belum bisa untuk apa ya, merasa untuk kamu masih merasa terkekang, kamu pengen bebas ya jangan dulu gitu. Jadi lakukan yang terbaik untuk diri kamu sendiri dulu. Kalau kamu udah bisa ya baru ini akan terjadi gitu. Ya, yuk kita lihat yuk klarifikasinya, love songnya kamu ya, musik musik pernikahan kamu sama si dia apa ya. Oke. Satu, jatuh kemanakah tadi? Aduh. Tuh jatuh kok. Ya udah ambil satu lagi, hilang. Udah ambil satu lagi deh, dua. Oke. Oke. Oh, warnanya kuning. Rihanna Diamond. Shine bright like a diamond ya. Ya, sinar dari permata ya, bersinar seperti permata, agung seperti permata. Ya. Shine bright like a diamond ya. Oke, dan di sini ada Rio Febrian, jenuh ya. Oke, aku tahu ini berbeda banget ya. Oke, dia mungkin mengunggulkan kamu, dia sangat mengagumi kamu itu layaknya seperti dia, diamond ya, seperti intan, seperti permata yang sangat-sangat berharga di hatinya dia. Sementara kamu itu jenuh sama dia, jenuh karena hubungan kita nih kenapa sih seperti ini, kok nggak ada pergerakan, nggak ada kejelasan, aku jenuh kayak gini, sampai kapan aku nunggu kamu, sampai kapan aku harus berharap baperan, kayak kapan kamu mau lamar aku. Itu yang kamu rasakan ya. Oke, itu ya untuk pemilih nomor 2, silahkan cek sendiri lagunya kayak gimana. Yuk kita lihat klarifikasinya. Oke, di sini ada M Mario, J Cinta, ya, Fanta, Doni, ya, Kakak, oke, Ola, Harry Potter, Nona, Zayn Malik, Juliet, Eluna Maya, Xavier, mantan, Alex, Queen, Poppy, Papa, Queen, Ola,
Mario, Tenggo, Nona, Sandra, ya. Oke, itu inisial nama kamu ya, bisa nama kamu, nama si dia, nama tengah, nama panggilan ya. Kayak misalnya nama aku kan Eka, di sini kan E-nya nggak ada, di sini ada K, kakak gitu loh ya. Kan panggilanku juga kakak juga, jadi ya itu ya bisa jadi gitu misalnya ya, bisa nama panggilan, nama julukan, nggak harus inisialnya secara langsung, atau tempat kota tinggal tuh juga bisa, misalnya K Kediri mungkin ya, atau M Medan gitu juga bisa, atau M Malaysia, mungkin dia tinggal di Malaysia ya, bisa jadi, atau T Thailand gitu bisa jadi. Oke. Oke ya. Oke, ini bisa tanggal, bulan, tahun lahir atau angka kembar yang sering kamu lihat. Ini tentang satu keseimbangan ya, keseimbangan dalam diri kamu ya, seimbangkan hati pikiran kamu ya. Mungkin kamu merasa masih bete sama dia, masih sebel sama tingkahnya dia ya. Jadi di sini kamu harus belajar untuk lebih bisa mengontrol emosinya kamu ya, bahwa ya gini lah, yang namanya suatu hubungan kan nggak selalu serta-merta indah-indah terus, akan ada satu ujian, satu tantangan. Jadi di sini ya kamu harus belajar lebih bersabar lagi, belajar untuk lebih dewasa lagi, bijaksana lagi ya, dan juga hubungan ini tuh bukan tentang perjuangan siapa yang berjuang, tapi adalah tentang kalian bersama gitu. Jadi ya mungkin di sini kamu juga perlu sih minta si dia untuk juga punya apa ya, mungkin di sini juga ada perlu komunikasi lah intinya antara kamu si dia gitu. Ya. Aduh, sorry. Oh, malah gelinding, nongol sendiri, Bu. Ya udah, berarti lagunya ada 3 ya untuk kamu ya. Oke, tadi jatuh kan. Ya udah, aku mau lihat ini lagunya apa ini. Naf, lagunya romantis banget, Bu. Akhirnya aku menemukanmu. Ya, lagunya romantis banget, Bu. Lagu yang sering dinyanyiin band-band di acara nikahan orang ya, di kondangan ya. Oke, itu untuk memilih file nomor 2 ya. Thank you udah nonton, selebihnya mohon maaf kalau ada kata-kataku atau penyampaianku yang kurang berkenan di hati kamu, mohon maaf, bijaksana dalam menyikapi setiap readingan ini ya. Dan sampai jumpa dan kita ketemu di readingan selanjutnya. File 2, terima kasih, dadah. Hai, file nomor 3 ya. Apakah kamu dan masih dia ini akan menikah atau enggak ya? Di sini ada kotak cincin yang ketiga ya. Kita buka isinya apa. Yuk. Wow. Ada anting mawar warna hijau ya. Oke. Hubungan kamu sama si dia ya, dari simbolnya ini, antingnya warna hijau mawar, maksudnya mawar warna hijau ini ya. Kamu sama si dia ini juga kartunya kebetulan warna hijau juga ya. Di sini kamu sama si dia ini terikat secara hati, secara perasaan ya. Bukan hanya ketertarikan secara fisik, tapi kamu bertemu sama si dia karena hati kamu sama si dia ini satu sama lain sama-sama menyatu ya. Aura apa ya, intinya heart chakra kamu ini sangat dominan banget ya, dan di sini aku ngerasa bahwa kamu sama si dia ini lagi ada yang sedang berpisah, sebagian ya lagi nggak ada komunikasi, sedang berpisah, dan ada sedikit masalah, mungkin ada sedikit cekcok, ada sedikit bentrok yang membuat kamu sama si dia ini lost komunikasi satu sama lain. Dan aku ngerasa itu meskipun kamu nggak komunikasi sama si dia ya, tapi perasaan kamu sama si dia ini sangat-sangat kenceng banget. Hati kamu sama si dia itu sama satu sama lain, sama terikat ya. Dan juga kamu sama si dia sama-sama saling merindukan juga. Dan
secara tak sadar ya, si dia juga masih merindukan kamu, menginginkan kamu untuk menjadi pasangan dia, berlanjut sampai ke jenjang yang lebih serius. Begitu juga sama kamu. Tapi anehnya kamu sama si dia tidak mau mengungkapkan perasaan ini satu sama lain. Itu yang kutangkap sih energinya ini. Ya, si mawar hijau ini ya. Dan kebetulan juga kartunya warnanya hijau juga ya. Hijaunya dominan banget ya. Heart chakra kamu. Oke, yuk kita lihat yuk dari inisial. Dari kartu tarotnya ya, seperti apa untuk kamu? Apakah kamu sama si dia ini akan pada akhirnya akan menikah atau enggak ya? Oke. Yuk kita lihat yuk. Mohon maaf ya kalau aku shuffle-nya itu agak lama karena aku juga harus melihat dulu energinya dulu ya, jadi nggak ngasal shuffle ya. Kalau kamu nggak sabar ya mohon kamu cari aja video yang lain ya. Oke, di sini ada Beetlewagen atau di sini ada The Chariot ya, Seven of Chalice atau Seven of Cup, Page of Wands ya, Ace of Wands. Terus di sini ada Three of Pentacles ya. Oke. Terus di sini ada Knight of Pentacle. Ada The Seed atau di sini The Sides atau di sini Temperance ya. Di sini ada The Star. Oke. Oke. Dan di sini ada Knight of Wands dan satu lagi ada Four of Amethyst atau Four of Swords ya. Dan bottom of the deck-nya di sini ada The Moon. Wow, menarik sekali. Oke, di sini ya, kamu berdiri dengan zodiak atau ini bisa jadi zodiak kamu atau energinya kalian ya. Kalau nggak ada ya, di sini ada energinya dari water sign, Pisces, Cancer, Scorpio, fire sign, Leo, Sagittarius, Aries, earth sign, Virgo, Taurus, Capricorn ya. Earth sign, Gemini, Libra, Aquarius, 12 zodiak semuanya masuk, tapi yang paling terkuat kamu terkoneksi. Di sini ada energinya dari Cancer, Sagittarius, Aquarius, dan aku juga ada energinya si Pisces dan Leo ya. Oke, sorry kok suaraku agak sedikit berat ya, aku agak sedikit sakit, masanya beberapa hari kan aku lagi sakit, makanya videonya sempat tertunda lama ya. Oke, menarik sih. Oke, sepertinya ya hubungan kalian ini juga udah lama banget dulu ya. Kalian ini sudah ada rencana untuk menikah, ada rencana keinginan untuk bisa bersama, tapi karena sesuatu hal ya, ada pihak ketiga yang tidak menyukai kalian di hubungan sama kalian, akhirnya hubungan kalian sempat hancur berantakan ya. Makanya kan nggak ada komunikasi. Orang ketiga ini bukan berarti harus pembina atau pelakor, bukan, tapi orang ketiga ini bisa keluarga ya, mungkin pihak keluarga kamu, ataupun pihak keluarga dari si dia, atau mungkin teman kamu atau teman si dia yang nggak suka sama hubungan kalian, itu juga yang menjadi penghambat kalian tidak bisa bersama itu ya. Terus apakah meskipun kalian tidak bisa bersama, tidak ada komunikasi ya, tapi kamu sempat sih mencari sesuatu sosok yang lain, kamu sempat mencari orang baru dalam kehidupan kamu maupun si dia, tapi tidak bisa bertahan. Akhirnya kamu putus sama yang baru, si dia pun juga sama, dan akhirnya kamu kembali sama si dia. Terkadang kamu bingung juga, kamu pengen bertahan sama si dia, tapi kok hubungannya stuck di tempat, nggak ada perubahan, nggak ada pergerakan sama sekali. Tapi ketika kamu pengen meninggalkan dia, berusaha untuk move on ya, tetap nggak bisa juga. Ini yang membuat kamu bingung, kenapa kok sampai seribet ini ya hubungan aku sama si dia ya. Terus apakah kamu sama si dia ini akan menikah atau enggak? Jawabannya adalah iya. Jawabannya iya ya, tapi ini pelan-pelan tapi pasti akan ada suatu keterbukaan yang akan diarahkan oleh semesta, oleh universe untuk kamu, oleh Tuhan,
untuk kalian untuk bisa bersama lagi, untuk bersatu lagi ya. Mungkin dalam waktu beberapa hari ini atau beberapa minggu ya, mungkin akan ada suatu pergerakan ya, entah kamu atau si dia, atau mungkin dua-duanya untuk kembali bisa bersama ya. Mungkin ketemu lagi, berteman lagi ya, mengenang momen-momen kembali seperti dulu lagi, tapi nggak ada arahan untuk romantis, romantik apa ya, hubungan romantis lah ya, belum ada dulu. Karena kalian mau menyelami dulu persahabatan kalian pelan-pelan, dan ini nanti akan tiba-tiba kayak, ya udah aku masih mencintai kamu dan aku ngerasa bahwa kamu juga merasakan hal yang serupa, kenapa kita nggak mengulang aja hubungan kita tapi versinya yang jauh lebih baik, mungkin seperti itulah. Jadi dia pengen mendekati kamu, pengen mengajak kamu ke jenjang komitmen itu nggak bisa langsung, tapi pelan-pelan. Jadi nunggu hati kamu tuh siap dulu gitu loh. Ya, begitupun juga dia ya. Mungkin juga ada faktor finansial juga yang jadi permasalahan tuh juga bisa jadi ya. Mungkin pekerjaan kamu sama si dia yang belum mapan atau lain sebagainya itu bisa jadi juga. Ya. Oke, itu yang kutangkap untuk kamu ya, pemilih balon nomor 3. Yuk, sekarang kita lihat klarifikasinya. Ya. Oke. Love yourself first ya, mencintai diri kamu terlebih dahulu. Dan di sini ada past life relationship, hubungan past life ya. Very soon. Ya, jawabannya pasti ini iya. Jawabannya iya, segera. Memang kalian untuk apa ya? Intinya kayak ini mungkin kalian sama mungkin gini. Sorry, omonganku kok rotok apa ya? Agak kesendat-sendat ya, bahasa Jawa keluar, sorry. Gini lah, intinya itu emang kamu nih kalau pemilih balon nomor 3 ini aku rasa mungkin kamu sama si dia ini bisa soulmate, bisa twin flame sih. Ya, jadi memang kalian dipisahkan oleh semesta itu memang karena kalian harus berpisah. Dengan keterpisahan kalian ini kan sama-sama harus belajar lebih dewasa dulu. Dah kan, komitmen, engagement kan, honeymoon, Bu, ya. Iya, jawabannya ya, kan akan menikah ya, akan menikah sama kamu sama si dia akan menikah. Cuma untuk mencapai ke jenjang ini itu butuh waktu yang nggak bisa langsung instan, jadi pelan-pelan dulu ya. Jadi ya tanpa kamu minta pun ini akan diarahkan oleh semesta lagi, akan diarahkan oleh Tuhan. Kalau kamu sama si dia sudah sama-sama dewasa, sudah sama-sama belajar, ya, jiwa kamu sudah bertumbuh lebih dewasa lagi, lebih bijaksana lagi, begitu juga sama si dia. Tanpa kalian minta pun, kalian akan dipertemukan kembali ini. Bahkan ya, yang namanya kalau udah jadi jodoh ya, orang sekitar kamu yang awalnya dulu menentang, tiba-tiba itu mereka akan mau nerima kamu sama si dia untuk bersama. Bahkan akan memberi mereka, apa ya, mereka akan mendukung kamu, agar kamu sama si dia itu bisa bersatu, bahkan bisa lebih bahagia lagi, gitu. Karena itu kan sudah menjadi restu dari Tuhan, dari semesta. Emang seperti itulah jodoh. Emang misteri ya, jodoh itu kan. Kadang gimana ya, kadang jodoh tuh gini lah. Kamu mau usaha sekeras apapun, kalau itu bukan jodoh kamu ya, kamu akan bisa bersama. Tapi mau seberapa kamu menolak, kamu berusaha untuk menghindari. Tapi kalau emang ini sudah jadi takdir kamu, ya kamu akan ketemu sama si dia kembali. Itu sih. Itu emang masih jadi misteri semesta sih, misteri Tuhan lah. Tapi faktanya yang kutemui rata-rata seperti itu sih, dari klien-klienku seperti itu sih. Ya, jadi klien-klienku yang sering coaching sama aku, sering reading sama aku ya rata-rata seperti itu. Tapi ada yang berusaha sekeras tenaga, sekuat tenaga, mau dipaksa pun kalau udah nggak jadi tetap nggak jadi kan gitu ya. Tapi intinya dari ini semua adalah kalau
bukan karena kamu si dia jodoh kamu atau enggak, bukan karena itu. Tapi yang terkadang tuh yang terpenting adalah satu, kamu harus mencintai diri kamu mencintai diri kamu terlebih dahulu. Intinya itu, karena cinta sejati, cinta yang terkuat itu dari diri kamu sendiri, bukan orang lain. Karena kamu tuh sudah utuh, kamu tuh udah sempurna sebenarnya, gitu. Tapi terkadang dalam suatu hubungan kita tuh memandang aku dan dia, bukan aku dan kamu tuh kita satu, gitu nggak mikir sampai segitu, gitu loh. Oke, sorry ya, aku agak sedikit ngos-ngosan, agak kurang fit aku masalahnya. Ya, yuk kita lihat yuk klarifikasinya. Ini jawaban dari spirit kamu atau dari malaikat kamu ya. Oke, within the next few weeks ya, kamu akan bertemu dengan si dia dalam beberapa minggu. Terus di sini ada kamu siap ya, bener kan? Warnanya kuning-kuning, bagus banget warnanya kuning, Bu. Warna penuh kelimpahan, dan di sini ada sebuah situasi untuk keseimbangan ya. Oke, situasi ini akan terpanggilkan ketika kamu sudah seimbang secara mind, body, and spirit kamu udah siap, kamu akan ketemu sama si dia gitu. Akan ada suatu keterbukaan beberapa minggu lagi ya. Iya, aku ngerasa banget sih anak ini kuat banget sih. Ini sebenarnya cuma satu sih ya, kamu siap atau enggak gitu. Lihatlah sebuah pertanda dari semesta ya, tanda-tanda. Gunakan intuisi kamu dan jadilah diri kamu yang lebih tegas ya. Itu, jadilah diri kamu yang tegas, jadilah diri kamu sendiri dalam mengambil setiap keputusan ya. Jadi kalau dia mau kembali sama kamu menikah sama si dia atau enggak, ambillah keputusan ini berdasarkan dari keinginan dari hati kamu yang paling dalam. Jangan karena omongan orang atau karena orang sana sini yang mungkin nggak suka hubungan kalian, atau mungkin yang mendukung sementara kamu nggak suka, ya jangan. Jadi ambillah keputusan ini berdasarkan dari apa yang kamu yakinin, ini yang bisa menjadi kebahagiaanku ini, gitu loh intinya. Ya, dan di sini ada abundance ya, kamu juga akan menerima banyak kelimpahan juga. Ya, bukan kelimpahan ini juga bukan hanya tentang cinta, tapi juga mungkin tentang kesehatan, tentang finansial yang lebih membaik, juga hubungan antar keluarga, hubungan antar pertemanan, lingkungan kamu lebih sehat itu juga bisa. Ya, mungkin impian-impian kamu yang selama ini pengen kamu dapatkan, kemarin sempat tertunda, sekarang saatnya, itu juga bisa jadi. Ya, oke, ini saran yang harus kamu dengarkan dari semesta ya. Saran dari semesta, dari higher self kamu, dari spirit kamu, dari angel, your angel ya, seperti apa ya, yuk kita lihat. Sorry ya, suaraku agak sedikit berat banget. Oke. Goodbye to the old, hello to the new ya. Lepaskan masa lalu kamu dan sambutlah masa depan kamu dengan melakukan yang terbaik untuk saat ini. Pesannya, dan di sini ada autumn ya, musim gugur. Ya, oke, dan di sini sama lagi ya tentang sebuah ketegasan, assertiveness ya, assertiveness, ketegasan. Kamu harus bersikap tegas ya. Kuat sama pendirian kamu, teguh sama pendirian kamu, itu yang harus terpenting ya, dalam hal apapun sih, bukan tentang cinta sih, tentang pekerjaan juga sama. Jangan sampai segala sesuatu tuh mereka mengatur-ngatur ya, semua itu kembali ke kamu kok, intinya gitu. Ini kan hidup kamu, dan berhenti ya, isi daset ya, mudah melakukan itu, berhenti. Kamu terlalu berambisi menginginkan sesuatu yang terlalu keras, tapi ini udah nggak bisa untuk kamu gitu loh intinya ya. Dan holiday ya, kamu juga butuh berlibur juga. Gunakan, rayakan waktu kamu, waktu luang kamu untuk melakukan relaksasi juga. Dan di sini ada dietary change ya, akan ada sebuah perubahan pola hidup ya, mungkin tentang pola hidup mungkin yang kamu sempat makan yang nggak beraturan mungkin ya.
di sini lebih lebih aware lagi tentang kesehatan kamu, atau tentang pola makan, tentang apa mungkin, atau tentang pola hidup atau pola pikir itu juga bisa ya. Mungkin akan ada sebuah perubahan baru tentang kehidupan yang jauh lebih baik daripada yang sebelumnya. Kamu akan meninggalkan pola lama ke pola baru yang tentunya jauh lebih sehat, lebih baiklah daripada yang sebelumnya lah gitu ya. Dan di sini berhenti untuk melakukan mencoba mengontrol sesuatu ya. Kadang kita tuh menginginkan sesuatu, kita terlalu mengontrol, kita terlalu berambisi, kita terlalu apa ya, serakah, pengen dapetin ini, itu, tapi faktanya kita malah akhirnya tergelincir, kita yang akan malah kesakitan. Jadi, ketika kamu sudah bisa belajar melepaskan kontrol, melepaskan egonya kamu, maka kamu akan menemukan pintu-pintu baru ya. Mungkin gini, kamu misalnya punya banyak hutang, punya banyak banget hutang yang harus kamu selesaikan. Kamu memikirkan terus hutangnya kamu, ini kapan lunasnya, kapan lunasnya. Kalau kamu terfokus sama ini hutang, maka kamu nggak akan punya kesempatan untuk menerima jalan terbaik untuk bisa gimana sih caranya aku bisa mendapatkan penghasilan yang lebih, bagaimana sih caranya biar aku bisa keluar dari zonanya ini, situasi ini, kan gitu. Ya, karena kita terlalu apa ya, membatasi, melimitasi masalah kita di satu jalur aja. Tapi ketika kamu udah bisa melepaskan dari gitu, pintu-pintu akan terbuka. Kamu bisa tahu, oke, aku harus ini, aku harus itu, aku bisa jalan ke sini, bisa jalan ke situ. Misalnya seperti itu, ya. Oke, dan kamu akan mendapatkan kelimpahan mungkin di musim gugur ya, mungkin bulan Oktober atau November. Atau mungkin kamu akan segera menerima kelimpahan itu akan datang ke kamu saat kamu sudah bisa berdamai sama masa lalu kamu, dan kamu sudah tidak lagi meragukan masa depan kamu dengan menjalani hari ini dengan sebaik-baiknya. Kamu akan menerimakan kelimpahan itu segera hadir dalam kehidupan kamu. Ya. Oke, itu untuk pemilihan nomor 3 ya. Oke, yuk sekarang kita lihat love songnya kamu mungkin bisa jadi lagu pengiring pernikahan kamu sama si Tia mungkin ya. Yuk kita lihat yuk lagunya, lagunya lagu romantis ya, lagu melo-melo lah. Satu, dua, aduh kepalaku tiba-tiba pusing bu. Pusing banget kepalaku. Buka lagunya, jangan lagu sedih, please lagu bahagia. Bruno Mars, buset, lagunya Green Night. Lagunya Green Night, granat ya, bom waktu. Oke, mungkin kamu lagi menyimpan banyak amarah, lagi memendam banyak kesakitan, banyak luka, dari ini seperti kayak bom waktu. Dan di sini Bruno Mars, Just the Way You Are, lagunya Bruno Mars semua ya, warnanya ubus. Wow, oh my god. Kartunya warnanya hijau ya, kartunya ini warnanya hijau nih kan Greenwich ya, penyihir hijau, antingnya hijau, dan ini juga kertasnya warnanya hijau semua loh, hijau loh, hijau bu ya. Oke. Itu ya, mungkin kamu seperti bom waktu, kamu menahan amarah kamu mendem ya jangan ya. Kalau kamu punya rasa kesal, rasa marah, atau rasa kecewaan atau kesedihan, lebih baik kamu ungkapkan ya, jangan kamu pendem ya. Atau kamu bisa deh, kamu nulis atau scripting lah, nulis buku harian, setelah itu kamu bakar bukunya itu juga bisa ya. Jangan sampai, kalau kamu butuh pembantuan profesional ya kamu bisa cari ke tenaga profesional lah ya. Jangan sampai kamu memendam perasaan kamu sendiri, atau mungkin kan bisa cerita sama teman-teman kamu, sahabat kamu bisa kamu percaya ya, bisa jaga rahasia kamu tuh juga bisa. Nah, di sini ada Bruno Mars ya. Mungkin baginya dia adalah kamu yang terbaik, dia hanya menginginkan kamu, itu juga bisa jadi ya, atau mungkin sebaliknya ya. Yuk sekarang kita lihat klarifikasinya, inisial namanya. Oke. Ada Romeo, Edward,
ada Mario, Alex, mungkin di sini namanya Eka kayak aku ya, Kakak, Alex, Xavier, di sini mungkin mantan ya, X ya, Sandra, Queen, Cinta, Queen, Pongki, Papa, Ufa, Nona. Oke, aku nariknya dikit aja ya, ini dikit banget ini. Sandra, Fanta, William, Nona, Xavier, George, Saint Malik, Doni. Oke, itu ya, ini bisa inisial nama kamu, nama si dia, nama tengah, nama panggilan, nama julukan ya, atau nama apapun yang berhubungan antara kamu sama si dia ya, inisialnya. Sekarang kita lihat yuk. Ada sebuah perubahan baru tentang kehidupan kamu. Perlindungan, supporting dari semesta ya, perubahan baru sih, support juga. Oke, wow. Oke, aku ngerti sih ini angkanya, ngerti sih. Aku udah bisa membaca sih energinya kemana arahnya. Sorry ya, kalau aku nyusun angkanya agak sedikit lama. Ya. Oke. Ini bisa tanggal, bulan, tahun lahir atau kakak kembar yang sering kamu lihat ya. Di sini kayak ada sebuah intuisi yang akan mengarahkan kamu tentang sebuah perubahan baru ke dalam kehidupan kamu. Dan di sini aku juga melihat kamu akan diberikan dukungan, supporting ya, dari universe, dari higher self-nya kamu, dari spirit kamu juga ya, lewat orang-orang sekitar yang akan memberikan apresiasi tentang usaha kamu, kinerja kerasnya kamu. Dan di sini sudah saatnya kamu juga butuh untuk merayakan kemenangan kamu, merayakan kebahagiaan ini. Jadi kamu juga berhak loh merayakan atas kesuksesan, atas pencapaian yang sudah kamu lakukan, yang sudah kamu kerjakan ya. Jangan terus bersikap kamu tuh keras sama diri sendiri. Kamu juga perlu menikmati hasil kinerjanya kamu juga. Ya, bukan berarti kamu itu membangga-banggakan diri, itu bukan berarti kamu sombong, tapi ini adalah sebagai bentuk apresiasi agar kamu bisa semangat menjalani kehidupan lagi. Intinya seperti itu. Ya, dan berhentilah kamu mengasihani diri sendiri, karena itu juga tidak akan bisa membuat kamu semakin maju, malah semakin membuat kamu jatuh terpuruk lagi kalau kamu terlalu mengasihani diri sendiri. Jadi, lebih baik adalah berjuanglah, nikmati hasilnya, dan ingatlah bahwa orang-orang sekitar kamu juga sangat sayang dan peduli sama kamu. Itu pesannya ya. Oke, thank you untuk memilih nomor 3 ya. Selebihnya mohon maaf kalau ada kata-kataku atau penyampaianku yang kurang berkenan di hati kamu, mohon maaf. Bijaksana dalam menyikapi readingan ini, dan thank you ya. Aku masih membagi-bagikan giveaway ya, 7 orang. 3 untuk mendapatkan bingkisanku, 1 paket itu, dan 1 lagi adalah reading gratis sama aku, dan 1 lagi dapat dua-duanya. Dan silahkan komen di bawah ini dengan tulis hashtag healing and abundance 10k ya, lalu komen. Kamu akan dapat nanti aku undi siapa yang beruntung ya. Thank you dan sampai jumpa dan sampai ketemu di readingan selanjutnya. Dadah, terima kasih semuanya. Dadah.